Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kumbara Official. Hari ini Pak San akan membahas salah satu pertanyaan yang sering sekali diajukan, yakni apakah karakter anak tergantung dari orang tuanya? Mari kita jawab bersama, disimak ya. Terkait dengan karakter anak, kita sering membahas ini bahwa di sini kita sering juga mengalamatkan karakter yang dimiliki anak kita adalah terkait dengan bagaimana orang tuanya mencontohkan, dimana ketika orang tua mencontohkan perilaku-perilaku di depan anak, karakter-karakter itu akan langsung diadopsi oleh anak kita. Ketika itu juga kita dapat langsung mencerminkan kondisi anak tersebut terhadap orang tuanya. Bagaimana orang tuanya bersikap, itulah yang akan menjadi karakter dari anaknya. Ternyata dalam beberapa kajian, itu adalah salah satu faktor yang benar. Jadi, ketika orang tua menjadi role model yang salah, maka anak pun akan berperilaku yang salah. Ketika orang tua sering membentak anak, anak pun akan juga sering melakukan hal tersebut. Ketika orang tua sering membohongi anak atau tidak jujur terhadap anak, anak pun akan menirunya. Disinilah ketika kita menjadi role model, pastikan kita sebagai orang tua selalu mencontohkan hal-hal yang baik. Karena terkait dengan karakter adalah suatu pola adopsi dari apa yang anak-anak kita lihat dan tiru. Disinilah orang tua berperan banyak, karena rumah adalah suatu tempat pendidikan pertama dalam kehidupan mereka, dan orang tua adalah guru pertama yang telah mengajarkan banyak hal terkait dengan kehidupan terhadap anaknya. Di situ juga karakter menjadi salah satu kurikulum pertama terhadap pendidikan diri anak tersebut. Disinilah sebagai orang tua, mari untuk lebih bijak lagi dalam memberikan porsi-porsi contoh yang baik, teladan-teladan terhadap anak kita. Kembali bahwa bedanya karakter dengan akhlak adalah ketika karakter anak kita pendiam, itu adalah suatu karakter yang perlu kita hargai, karena bisa jadi salah satu dari orang tuanya juga pendiam dan dia memiliki kecenderungan karakter yang sama dengan orang tuanya tersebut. Disinilah ketika anak kita pendiam, berikanlah porsi-porsi akhlak baik terhadap dirinya. Salah satu contohnya adalah jika anak kita pendiam, ya kita harus hargai itu. Kita berikan juga porsi untuk dia untuk belajar lebih banyak tampil dan juga lebih berani untuk mengungkapkan pendapat. Namun kita juga harus lihat bagaimana anak kita bersikap ketika orang lain membutuhkan bantuan. Apakah dia hanya diam saja atau dia membantunya? Ketika dia hanya diam saja ketika orang lain di depannya membutuhkan bantuan, maka itu bukan lagi karakter namun akhlak buruk. Pastikan kita harus dapat membedakan mana karakter dan juga mana akhlak. Ketika karakter berjalan, itu kecenderungan ciri khusus dari seorang individu. Tapi ketika akhlak berlaku, itu kecenderungan dari peran dan juga sikap seseorang terhadap kondisi. Akhlak baik dapat dicontohkan dalam banyak hal di kehidupan kita. Contoh, ketika anak kita sangat aktif dalam berbicara secara verbal, atau kita sering bilang cerewet, ketika dia tidak dapat menahan bicaranya dalam kondisi-kondisi tertentu, contohnya ketika kita menghadiri pemakaman dan dia terus saja mengoceh, itu adalah bukan lagi terkait dengan karakter, namun itu adalah terkait dengan akhlak. Ketika kita sudah menilai karakter anak kita dan juga kita sudah mengetahui bagaimana karakter umum dalam diri anak kita, pastikan kita sisipkan akhlak-akhlak baik. Disinilah peran orang tua sebagai role model utama dalam kehidupan anak, menjadikan teladan yang paling utama juga dalam kehidupan mereka. Kita berikan porsi-porsi akhlak baik agar karakter mereka dapat didukung dengan akhlak yang dapat diharapkan. Kembali bahwa karakter anak memang berdasarkan dari apa yang telah diwujudkan dan juga dicontohkan oleh orang tuanya, dan juga hasil juga adopsi anak-anak dari lingkungan sekitarnya. Jadi belum tentu orang tualah yang telah mewariskan karakter tersebut, karena banyak juga anak-anak yang dari kecil tidak dibersamai penuh oleh orang tuanya. Contoh, mereka dititipkan di neneknya atau setiap hari hanya bertemu dengan pembantu. Maka orang-orang tersebutlah yang akan memberikan peran-peran pemberian karakter terhadap anak kita. Jadi mulailah menjadi orang tua yang memiliki porsi waktu lebih banyak dan juga pendampingan lebih intens terhadap anak-anak kita, dan berikanlah contoh-contoh teladan karakter baik akhlak Islamika yang dapat anak-anak kita contoh sebagai salah satu bekal untuk anak-anak kita mengarungi hidup dengan lebih baik dan bermanfaat hingga akhir.
Karena kembali sebagai orang tua pastinya kita akan berharap lebih banyak di masa mendatang terhadap anak kita, agar mereka tidak hanya menjadi orang hebat namun juga bermanfaat dan juga dapat menghargai lingkungan dan juga akhirnya dapat dihargai oleh lingkungannya. Kembali bahwa anak-anak dengan akhlak yang baik tidak hanya terkait dengan karakter aktif atau pasif atau mereka yang kecenderungan lebih baik dalam bentuk karakter, namun ketika akhlak sudah dimasukkan ke dalam diri mereka, karakter seperti apapun akan menjadi baik. Anak-anak yang pemarah akan menjadi pemimpin-pemimpin yang tegas. Anak-anak yang pemalu akan menjaga harga diri dengan lebih baik. Anak-anak yang pendiam tetap akan menjaga kondisi masyarakat dengan lebih nyaman. Anak-anak yang pemberani akan menjadi sosok-sosok yang berperan lebih banyak dalam kehidupan lebih banyak orang di luar sana. Sekian dari Pasan, semoga menjawab pertanyaan terkait dengan karakter. Sebagai orang tua, kembali kita harus yakin bahwa karakter anak kita juga yang tentukan. Karena anak-anak kita terlahir sebagai kertas putih tanpa noda, ya akhirnya kita akan warnai mereka dengan apapun warna yang akan kita harapkan ada dalam wujud diri mereka. Anak-anak kita adalah salah satu titipan yang sangat luar biasa, di mana kita pun memiliki andil dalam membentuk pribadinya. Sekian dari Pasan, semoga bermanfaat. Pasan masih tunggu request untuk tema-tema video selanjutnya dan diskusi kembali di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.